Kita lanjutkan video pembelajaran Solo Learn. Ini sekarang kita memasuki kursus Introduction to HTML setelah sebelumnya kita menyelesaikan kursus Tech for Everyone, kemudian Coding Foundations. Sekarang kita Introduction to HTML, dan di Introduction to HTML sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teknologi inti web, kode HTML, dan headings. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana kita memasukkan gambar atau images ke halaman web kita. Bagi yang belum install SoloLearn, bisa install dulu SoloLearn dan melihat video-video sebelumnya di playlist SoloLearn. Gambar bisa menyampaikan lebih dari 1000 kata, dan halaman web yang ada image-nya atau gambarnya itu bisa menarik lebih banyak pemirsa atau pengunjung, kemudian rankingnya akan meningkat di hasil pencarian dan bisa memungkinkan potensi untuk di-share ke sosial media. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana menambahkan gambar ke halaman web. Gambar hanya membutuhkan satu tag untuk ditampilkan ke halaman web. Apa HTML tag untuk elemen image, P untuk paragraf teks, H1 untuk headings. Gambar tidak secara teknis itu dimasukkan ke halaman web, tetapi itu dihubungkan menggunakan source atau src dari gambar, yang itu akan diperlukan untuk memasukkan image ke halaman web. Jadi source-nya itu nanti akan termasuk di dalam tag. Nah, buat valid image tag. Nah, kalau ini untuk paragraf teks. Nah, ini yang dimaksud bahwa tag untuk mengambil gambar, menampilkan gambar itu perlu source-nya. Ada di mana lokasi image-nya. Kita perlu memberitahu browser di mana image-nya atau gambarnya yang akan ditampilkan ke halaman web. Nah, the source atau src ini adalah lokasi di internet di mana image itu disimpan. Atau kalau file HTML-nya lokal, berarti lokasi gambar atau image-nya di tempat lokal tersebut. Nah, buatlah tag image yang valid. Tempat kosong ini diisi dengan apa? H1 ini lagi-lagi headings. Web browser itu meminta informasi dari web untuk ditampilkan secara bersama di halaman web. Kode, dokumen, media, file media seperti gambar, video itu ditampilkan bersama oleh browser untuk ditampilkan ke halaman web. Web server itu adalah komputer yang selalu terhubung ke internet dan secara kontinu mendengarkan permintaan informasi dari user atau browser. The source atau src pada tag image itu merujuk ke server di mana image bisa ditemukan. Ada banyak sekali jumlah informasi di web. Di manakah semua informasi ini disimpan atau ada? Apakah di server yang selalu mendengarkan request informasi dari user atau browser, ataukah di user's device atau di alatnya pengguna atau alatnya user. Alatnya user itu bisa handphone, laptop, tablet, atau yang lain yang mengakses halaman web. URL ini adalah lokasi atau alamat di web. Nah, image URL ini diperlukan untuk ditampilkan, diapit oleh single atau double quotes. Nah, buatlah tag image yang valid. img src. Nah, kemudian ini link URL-nya. Kalau P ini untuk closing tag paragraph text. Broken image icon atau ikon dengan gambar yang rusak ini biasanya ditampilkan di halaman web ketika terjadi kesalahan pada gambar. Nah, kode di bawah ini ada errornya. Nah, hasilnya image tidak akan ditampilkan di halaman web. Kalau kita punya beli yang pro di Soloron ini, kita bisa menjalankan dan melihat hasilnya. Kita bisa klik untuk mengedit. Untuk membetulkan kode
image supaya bisa ditampilkan, maka kita perlu menambahkan source image-nya di sini. Kita bisa menambahkan 4 tipe elemen di halaman web kita. Nah, kita bisa latihan untuk memasukkannya langsung semua. Misalkan heading text, ini untuk membuat heading text, kemudian paragraph text, ini untuk menulis paragraf, kemudian IMG, ini untuk menampilkan gambar, dan SRC ini adalah source-nya di mana gambar itu berada. Kemudian button click me, tombol. Jadi ada 4 tipe elemen, heading, paragraph, image, dan button. Web browser itu akan kesulitan untuk memahami kode jika ada error. Ini bisa dihasilkan karena ada elemen yang miss atau elemen yang tidak lengkap. Error di HTML code ini bisa karena quotation marks yang tidak ada, yang missing. Quotation marks-nya, nah ini kelewat misalkan. Atau missing tags, nah ada tags yang kelewat. Kemudian ada typo, kesalahan penulisan. Nah, ini contoh kita diminta untuk membetulkan error di bawah ini. Ini ada tag P, ini ada tag. Nah, ini P-nya harusnya ada penutupnya. Kemudian IMG, SRC. Nah, ini ada double quote-nya. Di sini nggak ada double quote-nya. Terus di sini juga nggak ada penutup tag-nya. Click me button, ini button nggak ada slash-nya. Dan ini nggak ada opening tag-nya untuk button. Image tidak membutuhkan closing tags. Nah, satu tag IMG ini cukup untuk merujuk ke gambar di halaman web. Tag image ini adalah contoh dari empty atau non-container tags. Jadi, dia adalah empty. IMG, kemudian SRC, kemudian langsung ditutup. Ini SRC, misalkan ini adalah halaman webnya. URL image ini. Nah, kemudian ditutup. Sudah, dia tidak memerlukan lagi tag penutup, slash, dan seterusnya gitu. Nah, ini kita diminta untuk mengetikkan di sini apa kata yang hilang, kode yang hilang. Nah, di sini kita diminta untuk mengetikkan di tempat yang kosong kode yang hilang, kata apa yang perlu kita tuliskan di situ untuk menambahkan source atau SRC dari image. Di pembelajaran kali ini kita sudah belajar bahwa image ini bisa dihubungkan atau ditambahkan ke halaman web. Kemudian image ini tidak memerlukan closing tags karena dia adalah empty tags. Nah, kemudian source atau URL image ini diperlukan supaya image bisa ditampilkan di halaman web. Ditemukan di internet, kemudian tampilkan di halaman web kita. Di modul selanjutnya kita akan mulai menerapkan beberapa standar dan best practice pada perancangan web dan pengembangan dan perancangan web menggunakan halaman yang sebenarnya.